Kerajaan Majapahit tidak hanya merupakan sebuah entitas bersejarah, tetapi juga menjadi simbol kemegahan dalam peta kekuasaan di Nusantara. Sebagai kemaharajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai wilayah Indonesia, Majapahit tidak hanya memerintah pulau-pulau di dalam Nusantara, tetapi juga menjelajahi jauh hingga ke Semenanjung Malaya dan Kepulauan Sulu di Filipina. Tetapi, tahukah Anda bahwa kekuasaan mereka juga meluas hingga ke wilayah Papua Barat yang kita kenal saat ini? Fak-Fak, sebuah kota tua yang terletak di Papua Barat, menawarkan cerita menarik tentang jejak kekuasaan Majapahit di ujung timur Nusantara. Kota ini dikenal sebagai kota pemerintahan dan kota pala karena komoditasnya yang kaya, memiliki sejarah panjang yang tertulis dalam lembaran sejarah kolonial, bahkan dalam kitab klasik Negara Kertagama, yang ditulis pada tahun 1365 m. Fak-Fak disebutkan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit, dengan sebutan Wanin, yang diyakini merujuk pada daerah Onin di Fak-Fak yang kini menjadi kabupaten tertua di Papua. Sejarawan Joshua Robert Mansoben mencatat bahwa sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda di Papua, wilayah pantai barat Papua merupakan tempat berdirinya beberapa kerajaan tradisional. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Fatagar, yang merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh klan Uswanas di distrik Fak-Fak. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Fatagar memiliki wilayah yang meliputi distrik Fak-Fak dan Pariwari. Bukti arkeologis yang ditemukan pada ekspedisi tahun 1937 oleh Leo Frobenius menunjukkan adanya permukiman di Ugar, wilayah yang diyakini sebagai pusat kekuasaan Kerajaan Fatagar. Hal ini menguatkan bukti akan keberadaan penguasa di wilayah tersebut. Pentingnya Fak-Fak dalam jejak sejarah Majapahit juga diperkuat oleh penemuan nama-nama tempat di Pulau Papua bagian barat dalam kitab Negara Kertagama. Nama-nama seperti Wanin, Onin, Sran, Kowiai, dan Wandan yang tercantum dalam kitab tersebut menunjukkan adanya hubungan dan kontak antara penduduk Papua dengan wilayah barat Nusantara pada masa kejayaan Majapahit. Dengan demikian, Fak-Fak tidak hanya menjadi saksi bisu dari kejayaan Majapahit, tetapi juga menjadi jendela yang memperlihatkan interaksi dan pengaruh yang luas dari kerajaan tersebut hingga ke ujung timur Nusantara. Sejarah panjang Fak-Fak dan jejak kekayaan budaya yang tertanam dalam tanahnya menjadi warisan berharga yang patut dijaga dan diselidiki lebih lanjut. Kehadiran Kerajaan Majapahit di wilayah timur Nusantara tak sekadar berkat keberanian para prajuritnya di darat, tetapi juga dipertegas oleh kekuatan armada lautnya yang tak tertandingi. Di bawah komando Laksamana Empu Nala, armada laut Majapahit bukan sekadar sekumpulan kapal, melainkan simbol kekuatan yang menakutkan, didukung oleh doktrin kuno yang dipercaya, Jales Veva Jaya Mahe, yang bermakna, justru di lautan kita menang, atau kejayaan kita ada di laut. Empu Nala, sebagai Panglima Angkatan Laut Majapahit, memimpin dengan strategi yang ulung, memungkinkan Majapahit untuk menguasai setiap sudut samudera Nusantara pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk di abad ke-13. Seperti dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, Mahapati Gajah Mada dan Laksamana Empu Nala menjadi arsitek taktik dan strategi militer yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya, menimbulkan rasa takut bahkan di kalangan bangsa lain. Empu Nala, sebagai Panglima Angkatan Laut Kerajaan Majapahit, telah menjadi subjek pembahasan dalam karya-karya seperti Jayaning Majapahit, Kisah Para Kesatria Penjaga Samudra, karya Agus S. Serono, dan Majapahit Peradaban Maritim, karya Irawan Joko. Ia terkenal dengan strategi yang cerdik, memposisikan puluhan kapal perang untuk menjaga 5 titik kunci perairan Nusantara. Armada perang Majapahit ditempatkan secara strategis di sepanjang pesisir Nusantara. Armada gugus pertama berjaga di barat Sumatera, bertugas mengamankan Samudera Hindia, yang diperintah oleh seorang laksamana dari Jawa Tengah. Sementara armada gugus kedua menjaga Laut Kidul, di bawah komando seorang laksamana keturunan Bali. Armada gugus ketiga mengawasi Selat Makassar, Ternate, Tidore, dan Halmahera, dipimpin oleh seorang laksamana keturunan Makassar. Armada gugus keempat mengamankan Selat Malaka dan Kepulauan Natuna, dipimpin oleh seorang laksamana dari Jawa Barat, dan terakhir, armada gugus kelima bertugas menjaga Laut Jawa hingga Kepulauan Rempah-Rempah Maluku, seringkali dikomandoi oleh seorang laksamana dari Jawa Timur, yang menjulang bendera kebesaran Majapahit dan mengibarkan bendera emas sebagai simbol kejayaan istana. Kisah gemilang armada laut Majapahit di Samudera Nusantara menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda kebesaran dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan di lautan yang melingkupi tanah air mereka. Dalam sejarah maritim Nusantara,
Armada kapal perang Majapahit tak hanya merupakan sekumpulan kapal biasa. Di setiap armada gugusnya, terdapat sebuah kapal yang menjadi markas besar, tempat komando tertinggi bagi semua kapal penyerang, kapal perbekalan, dan pelindung kapal bendera. Kapal ini adalah lambang kekuatan dan keberanian, mencerminkan doktrin kuno Majapahit, Jales Veva Jaya Mahe, atau justru di lautan kita menang. Armada gugus keempat Majapahit memiliki tugas berat menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan dari ancaman perompak. Untuk mengantisipasi hal ini, mereka dibantu oleh armada pertama yang menjaga Samudera Hindia, siaga di barat laut untuk memblokade rute pelarian perompak. Sementara itu, Armada Laut Selatan menjaga Selat Sunda dan perairan selatan Nusa Tenggara, memastikan keamanan kapal-kapal dagang pembawa rempah-rempah menuju India dan Timur Tengah. Armada Laut Kidul bertanggung jawab menjaga Selat Bali dan perairan selatan Nusa Tenggara. Armada gugus ketiga Majapahit memiliki tugas khusus mengantisipasi masuknya kapal-kapal penyusup dari wilayah Mindanao, Filipina, serta menjaga kepulauan rempah-rempah Maluku. Armada Jawa, sebagai armada terbesar, bertanggung jawab menjaga pusat kerajaan Majapahit dan jalur laut yang menghubungkan kepulauan rempah-rempah Maluku. Setiap kapal perang Majapahit dilengkapi dengan meriam Jawa, atau cetbang Majapahit, hasil temuan Mahapati Gajah Mada. Sementara itu, kreasi kapal Majapahit adalah jenius dari Empu Nala, laksamana laut andal, yang membuat kapal-kapal besar dari kayu raksasa yang hanya tumbuh di Pulau Rahasia. Kehadiran Laksamana Nala dalam Panglima Angkatan Laut Majapahit dimulai dari kesadaran Gajah Mada akan pentingnya armada laut dalam mewujudkan Sumpah Palapa. Dengan ekspedisi maritim, Gajah Mada berusaha menyatukan pulau-pulau Nusantara yang belum berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kapal-kapal Majapahit bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan kecerdasan strategis. Legenda mereka mengarungi Samudera Nusantara menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan kebanggaan bangsa Indonesia dalam sejarah maritim mereka. Ketika Majapahit mulai menegakkan kekuasaannya di Nusantara, armada laut mereka masih lemah. Namun, segalanya berubah ketika Gajah Mada meminta bantuan Laksamana Nala untuk memperkuat kekuatan laut Majapahit. Dengan resmi diangkat menjadi Panglima Angkatan Laut oleh Raja Putri Tribuwana Tunggadewi, Empu Nala mengabdikan dirinya di Pelabuhan Ujung Galuh, kini Tanjung Perak, Surabaya, sebagai pangkalan Angkatan Laut Majapahit. Tumbuh besar di wilayah pesisir, Empu Nala punya pengalaman langsung dengan kapal-kapal peninggalan tentara Mongol yang digunakan oleh Angkatan Laut Majapahit. Dari penelitian dan pengalamannya, Empu Nala menemukan kelemahan pada kapal-kapal tersebut dan merancang kapal yang lebih baik. Hasilnya, kapal Majapahit dirancang lebih ramping namun mampu menampung banyak prajurit dan kuda. Tidak hanya bentuknya yang unik, kapal-kapal perang Majapahit juga dilengkapi dengan meriam cetbang yang menakutkan. Pembenahan ini membuat Angkatan Laut Majapahit di bawah komando Empu Nala menjadi lebih tangguh, dan ekspedisi maritim mereka semakin berhasil. Pada tahun-tahun 1339 sampai tahun 1341, Angkatan Laut Majapahit yang dipimpin oleh Empu Nala berhasil menguasai Nusantara bagian barat, dari Samudra Pasai hingga Kalimantan. Ini dianggap sebagai ekspedisi terbesar dalam sejarah Majapahit, melibatkan 400 kapal yang masing-masing dapat menampung hingga ribuan orang. Ekspedisi Majapahit terus berlanjut, bahkan menaklukkan Nusantara Timur pada tahun 1343 di bawah komando Mahapati Gajah Mada dan Laksamana Nala. Dengan kekuatan sekitar 40.000 tentara, Angkatan Laut Majapahit di bawah Empu Nala menjadi yang terkuat di Asia Tenggara, bahkan disegani hingga ke Kekaisaran China. Kecerdasan dan kejeniusan Empu Nala dalam menciptakan armada laut yang canggih menjadikan Majapahit sebagai kekuatan maritim yang tak tertandingi. Namun, setelah kepergian Empu Nala dan Gajah Mada, kejayaan Majapahit perlahan-lahan memudar karena pemberontakan dan perang saudara.